Oke, anak-anak, kita lanjut kembali. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi sudah ada dua. Kemudian yang ketiga itu adalah iklan media digital. Nah, anak-anak, di sini iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada orang banyak atau kepada masyarakat. Nah, iklan ini disampaikan dalam bentuk website, kemudian ada blog maupun YouTube. Nah, iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Jadi anak-anak, ini adalah 3 bagian iklan yang spesifik ya. Nanti kalian juga bisa mencari apa saja iklan-iklan spesifik lainnya ya. Jadi Ibu hanya menampilkan tiga bagian saja ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini masih di halaman 153. Di sini ada perintah ya. Amatilah iklan elektronik baik iklan di radio, televisi maupun internet. Tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati dan apakah iklan yang menarik dan jelas dalam penyampaiannya ya. Jadi di halaman berikutnya ini kita akan melihat ya. Nah, di sini ayo berlatih. Kalian bisa buka buku paket itu halaman 131. Di situ perintahnya ayo berlatih ya. Nah, di situ sudah ada bagan tentang media elektronik, kemudian ada produk yang diiklankan, kemudian bagaimana tanggapannya ya. Nah, di sini ada 4 bagian. Ibu hanya menyampaikan bagian yang televisi ya. Nah, media elektronik itu pertama televisi. Produk yang diiklankan itu adalah Milna organik atau makanan bayi. Nah, tanggapannya sangat menarik karena menawarkan Milna organik yang menggunakan bahan organik dan tanpa bahan pengawet. Milna organik dapat membantu pertumbuhan bayi. Kemudian yang kedua, radio ya, media elektroniknya itu berupa radio. Nah, kemudian produk yang diiklankan itu adalah MNC Vision. Nah, tanggapannya sangat menarik dan jelas penyampaiannya. Iklan tersebut menawarkan layanan televisi satelit berlangganan. MNC Vision membuat rumah serasa bioskop dengan hiburan terlengkap. Nah, jadi anak-anak kurang lebih seperti ini ya, bagan yang bisa kalian buat ketika kalian diminta untuk membuat bagan tentang media elektronik, kemudian produk apa yang diiklankan, kemudian apa saja tanggapan dari produk yang sudah diiklankan itu tadi ya. Jadi nanti anak-anak jika diminta untuk membuat tugas seperti ini, kalian bisa membuat tabel seperti ini dulu. Yang pertama ada nomornya, kemudian media elektronik, produk yang diiklankan, dan apa saja tanggapannya ya. Jadi itu yang bisa kalian kalian buat ketika nanti misalnya ibu memberikan tugas seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di halaman berikutnya ya, di halaman 154. Nah, di sini ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan tentang persatuan dan kesatuan ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, serta kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pimpinan-pimpinan bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain ada 7 bagian. Bagian yang pertama, mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Kemudian yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat dan memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang keenam,
membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Kemudian yang terakhir itu mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Jadi anak-anak itu adalah beberapa usaha yang bisa dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti yang ada pada gambar di sampingnya. Ini adalah contoh persatuan dan kesatuan ya. Jadi kita bangsa Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua ya. Oke, yang selanjutnya, setiap warga masyarakat harus saling menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Nah, beberapa contoh perilaku yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain. Yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Kemudian yang kedua, pertengkaran antar warga. Yang ketiga, tawuran antar pelajar atau warga. Kemudian yang keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Kemudian yang kelima, konflik antar suku dan lain-lain. Nah, perilaku-perilaku di atas itu harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Jadi anak-anak, ini tadi ya beberapa perilaku atau beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun di dalam anggota bermasyarakat dan di dalam sekolah ya. Jadi itu tadi ya beberapa perilaku yang tidak menciptakan keadaan yang rukun. Nah, anak-anak, di halaman berikutnya ya, halaman 155, kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran. Nah, di sini bentuklah kelompok terdiri atas 6 anak. 6 anak itu nantinya berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, Dayu, dan Pak Guru. Nah, pelajari naskah untuk bermain peran berikut. Berlatihlah sampai kelompok kalian menguasai dan bermain peranlah di depan kelas. Nah, anak-anak, berhubung kita sedang dilanda penyakit COVID-19 ya, kita juga daring, kita belajarnya di rumah, jadi kalian tidak perlu presentasi di depan kelas atau dimanapun ya. Jadi ini hanya arahan saja ya, ini bukan tugas, tetapi mungkin nanti ketika misalnya kita sudah bertatap muka mungkin akan ada praktik seperti ini di depan kelas ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, sebentar ya, kita tunggu dulu. Nah, anak-anak, di sini sudah ada cerita tentang kesombongan membawa petaka ya. Jadi di sini kita akan membaca bersama-sama cerita tentang kesombongan membawa petaka. Jadi ibu mau kalian fokus ya, fokus mendengarkan ibu guru membacakan cerita tentang kesombongan membawa petaka, yaitu pada halaman 155 ya.